wabarakatuh. Mohon izin, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan sedikit memaparkan presentasi singkat dengan judul Ibu Hamil dengan Preeklamsia dengan dosen Ibu Dr. Widya Sofa Ilmiah, SST MKes, dengan anggota Dida Rahmawati NIM 216005, Ina Febrianti Suswardani NIM 216008, Ananta Dwi Rahayu dengan NIM 216018, Hanifatul Hidayah dengan NIM 216020, Alvinatul Zahro dengan NIM 216023, Iza Rahmatul Zahwa dengan NIM 21631, Dea Monika Rahadika dengan NIM 21634, Karmila Nurfida dengan NIM 21635, Nurul Anisaun dengan NIM 21659. Yang pertama adalah diet pada ibu hamil dengan preeklamsia. Tujuannya adalah untuk mencapai dan mempertahankan status gizi normal, menjaga agar penambahan berat badan tidak melebihi normal. 3. Mencegah dan mengurangi retensi garam atau air. 4. Mencapai keseimbangan nitrogen. 5. Mencegah dan mengurangi retensi garam atau air. 6. Mengurangi dan mencegah timbulnya faktor risiko lain pada saat hamil atau setelah melahirkan. 7. Mencapai dan mempertahankan tekanan darah normal. Diet preeklamsi pertama. Diet preeklamsi pertama ini merupakan diet yang diberikan kepada pasien dengan preeklamsi berat. Dan makanan yang diberikan pun juga dalam bentuk cair, yaitu seperti susu dan sari buah. Kemudian jumlahnya cairan yang diberikan pun paling sedikit, yaitu 1.500 ml sehari per oral, dan kekurangannya diberikan secara parental. Karena makanan ini kurang energi dan juga zat gizi, maka hanya diberikan kepada pasien 1-2 hari saja. Diet preeklamsia kedua. Apa sih diet preeklamsia kedua? Diet preeklamsia kedua merupakan makanan perpindahan dari diet preeklamsia pertama atau kepada pasien preeklamsia yang penyakitnya tidak begitu besar. Makanan ini berbentuk saring atau lunak. Makanan ini cukup energi dan zat gizi lainnya. Makanan ini juga diberikan sebagai diet rendah garam. Yang selanjutnya ada diet preeklamsia ketiga. Makanan pada diet preeklamsia ketiga mengandung protein dan rendah garam. Selanjutnya, makanan diet preeklamsia ketiga sebagai makanan perpindahan dari diet preeklamsia kedua atau kepada pasien dengan preeklamsia ringan. Diet preeklamsia ketiga diberikan dalam bentuk lunak atau biasa. Kemudian jumlah energi pada diet preeklamsia ketiga harus disesuaikan dengan kenaikan berat badan yang boleh lebih dari 1 kg per bulan. Kemudian ada menu makanan pada ibu hamil dengan masalah preeklamsia. Yang pertama ada beras. Dengan diet preeklamsia 2, berat 150 dan jumlah 2 gelas nasi. Untuk diet preeklamsia 3, berat 200 dan jumlah 3 gelas nasi. Kemudian ada roti, pada diet preeklamsia 1, berat 120 dan jumlah 6 iris. Berat 80 dan jumlah 4 iris pada diet preeklamsia 2 dan diet preeklamsia 3. Kemudian ada biskuit, berat 20 dan jumlah 2 buah untuk diet preeklamsia 2 dan berat 40 jumlah 4 buah pada diet preeklamsia 3. Kemudian daging dengan berat 100 dan jumlah 2 potong pada diet preeklamsia 2 dan preeklamsia 3. Kemudian telur ayam berat 50 dan jumlah 1 butir pada diet preeklamsia 2 dan preeklamsia 3. Kemudian tempe dengan berat 50 dan jumlah 2 potong untuk diet preeklamsia 2 dan berat 100 jumlah 4 potong pada diet preeklamsia 3. Kemudian sayur pada diet preeklamsia 2 dan 3 jumlah
1,5 potong dan berat 150. Kemudian ada buah. Pada diet preeklamsi 1, berat dan jumlahnya adalah 700 dan 7 potong. Untuk diet preeklamsi 2 dan 3 sama, yaitu beratnya 400 dan jumlahnya 4 potong. Untuk minyak pada diet preeklamsi 1 dan 2 tidak ada. Pada diet preeklamsi 3, beratnya 10 dan sebanyak 1 sendok makan. Untuk margarin, pada diet preeklamsi 2, beratnya 10 dan jumlahnya 1 sendok makan. Untuk diet preeklamsi 3, beratnya 20 dan jumlahnya 2 sendok makan. Kemudian ada madu. Untuk diet preeklamsi 1, beratnya 30 dan jumlahnya 3 sendok makan. Untuk diet preeklamsi 2 dan 3, jumlah dan beratnya juga sama, yaitu berat 20 dan jumlahnya 2 sendok makan. Untuk gula pasir pada diet preeklamsi 1, beratnya 50 dan jumlah 5 sendok makan. Kemudian pada diet preeklamsi 2, berat 30, jumlah 3 sendok makan. Untuk susu hanya ada pada diet preeklamsi 3, yaitu dengan berat 200 atau setara dengan 1 gelas. Nah, kemudian ada zat gizi yang dibutuhkan pada ibu hamil dengan preeklamsia. Yang pertama ada energi. Kebutuhan energi harian sesuai dengan angka kecukupan gizi. Untuk ibu hamil ditambah 300 kilokalori. Untuk lemak diutamakan lemak tidak jenuh. Dan kemudian ada protein, dapat dipenuhi dengan mengonsumsi 6-7 porsi terdiri dari protein nabati dan protein hewani. Kemudian ada karbohidrat yang dianjurkan bersumber dari karbohidrat kompleks, yaitu 4-6 porsi. 1 porsi nasi setara dengan 3/4 gelas atau 100 gram. Zat gizi yang dibutuhkan oleh ibu hamil lainnya diantaranya ada vitamin D, dapat dipenuhi dengan konsumsi telur, ayam, susu, dan jamur. Kalium dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi pisang, jeruk, alpukat, bayam, tomat, dan labu kuning. Serat dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah. Kalsium dapat dipenuhi dengan konsumsi susu, kacang-kacangan, atau ikan. Asam folat dapat dipenuhi dengan konsumsi sayuran hijau, kacang-kacangan, dan alpukat. Natrium dibutuhkan hanya 6 gram saja, atau biasanya hanya setara dengan 1 sendok teh saja. Faktor resiko pada ibu hamil. Yang pertama ada obesitas. Keadaan obesitas ini merupakan risiko tinggi obstetri karena dapat meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas ibu dan janin. Yang kedua, ibu dengan kehamilan pertama. Selanjutnya adalah riwayat keluarga yang pernah mengidap preeklamsia. Selain itu, faktor umur juga berpengaruh terhadap risiko ibu hamil. Di antaranya seperti wanita di bawah 19 tahun dan di atas 40 tahun. Kemudian, faktor risiko lainnya yaitu ibu yang memiliki tekanan darah tinggi atau penyakit ginjal sebelum hamil. Selanjutnya, ibu yang pernah mengidap diabetes gestasional atau preeklamsia. Kemungkinan terjadinya persalinan prematur dan berat badan lahir rendah meningkat pada ibu dengan preeklamsia. Dan yang terakhir, telah melahirkan banyak anak. Tanda bahaya yang perlu diwaspadai oleh ibu di masa kehamilan adalah riwayat persalinan sulit dan riwayat persalinan sebelumnya. Baik, berikut hal-hal yang perlu dihindari oleh ibu preeklamsia. Yang pertama, ibu harus menghindari yang namanya stres, karena stres tersebut dapat memicu tekanan darah tinggi. Lalu makanan yang mengandung tinggi garam, lalu makanan dengan bahan tambahan panganan sintesis dan juga berpengawet. Selanjutnya, makanan yang mengandung alkohol itu sangat-sangat tidak harus dikonsumsi dan itu harus dihindari. Lalu tidur terlarut malam. Hal tersebut dapat mengacaukan jam tidur ibu dan juga mengganggu konsentrasi ibu yang dapat menyebabkan tekanan darah tinggi.
Lalu yang terakhir, minuman bersoda atau kafein. Contohnya seperti teh, kopi, dan lain-lain. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.